Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita pada subbab yang pertama untuk bilangan real atau chapter tentang bilangan real. Sebelumnya, di 2 video sebelumnya telah kita bahas tentang sifat urutan pada bilangan real. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sifat aljabar dari bilangan real. Sekarang kita akan membahas tentang sifat urutan pada bilangan real. Sini, order properties of R. Di sini nanti akan diperkenalkan konsep himpunan P, di mana himpunan P sebenarnya nanti ini kita menginginkan dengan P ini mewakili semua bilangan yang positif. Namun tentu di sini kita belum mengenal secara detail. Kita asumsikan kita belum mengenal secara detail bahwa bilangan positif itu seperti apa. Bahkan di sini kita belum tahu bahwa satu itu positif, dalam hal ini satu besar dari 0. Simbol ini pun belum diperkenalkan. Kita belum punya itu ceritanya. Tapi kita harapkan dengan memiliki 3 sifat ini yang kita buat menjadi aksioma, sebagaimana yang telah dilakukan di sifat aljabar sebelumnya. Itu kan ada 9 yang mulai dari A1 sampai A4, dilanjutkan dengan M1 sampai M4, ditambah dengan D, sifat distributif. Dengan 9 sifat itu yang kita pandang sebagai aksioma dasar kita untuk membangun sifat-sifat lainnya. Nah, harapannya di sini dengan menggunakan 3 ini nanti, 3 aksioma ini yang kita bangun berdasarkan himpunan P, kita menginginkan agar dengan 3 ini kita bisa memiliki nanti sifat-sifat yang biasa kita gunakan terkait dengan urutan bilangan real, termasuk di ketaksamaan atau pertidaksamaan. Jadi sifatnya di sini 3 ini mirip dengan apa yang kita berlakukan atau apa yang kita asumsikan terhadap 9 sifat sebelumnya di sifat aljabar pada bilangan real. Dan nanti P-nya kita katakan sebagai himpunan bilangan positif sebenarnya, meskipun di sini kita asumsikan kita belum mengenal dengan baik atau mengenal secara detail bilangan positif itu yang seperti apa. Namun nanti kita menginginkan dengan 3 sifat ini kita bisa menyimpulkan bahwa kalau kita asumsikan ini garis bilangan adalah bilangan real, di sini adalah nolnya, maka kita menginginkan nanti P-nya itu di sebelah sini, bilangan positifnya, semua yang ada di sini, kecuali tidak ikut nolnya ya. Yang ini semua ikut, nolnya tidak. Kemudian kita menginginkan di sini nanti minus semua bilangan yang ada di sini, katakanlah ada A di sini, nanti minus A itu ada di P. Seperti itu nanti modelnya yang kita inginkan. Jadi ini yang juga nanti kita jadikan dasar atau aksioma dasarnya. Nah, kita lihat dulu. Misalnya kita buat di sini dibuat simbol P merupakan subset dari R dan disebut sebagai himpunan bilangan-bilangan positif. Jadi P ini kita namakan sebagai himpunan bilangan-bilangan positif yang memenuhi sifat berikut ini. Ini aksiomanya. Jadi ini yang kita terima. Ini yang maksudnya tadi isolating di sini maksudnya itu dikunci, artinya kita ambil ini sebagai dasarnya. Jadi kita terima anggapan atau 3 asumsi ini. Aksioma ini kita terima sebagai aksioma. Artinya P itu adalah himpunan yang harus memenuhi 3 ini. Dan kita ambil P itu nanti kita sebut sebagai himpunan bilangan real positif. Yang pertama, aksioma pertama, jika A dan B-nya di P, AB di P, maka A tambah P, A tambah B juga di P. Nah, ini maksudnya kalau seperti di garis bilangan, ini 0, A-nya segini misalnya, B-nya katakanlah segini mungkin ya. Maka untuk menjumlahkan A tambah B berarti yang biru ini kita pindahkan ke sini sama panjangnya segmen garisnya. Nanti disinilah posisi yang panjangnya segini, yang hijau ini, inilah A tambah B-nya. Seperti itu untuk yang kasus ini dengan asumsi positif. Kemudian yang kedua, jika AB-nya itu terletak di P, maka A kali B juga terletak di P.
perkaliannya. Tentu untuk perkalian itu kita melihat bahwa segmen garis, misalnya segmen garis B ini kita kalikan dengan 2, berarti ukurannya nanti menjadi 2 kalinya si B ini, berarti ke sana, ke kanan sana. Namun ketika dikali dengan setengah 1/2 berarti kita memperkecil ukuran panjang segmennya, jadi di sini setengahnya, kurang lebih begitu. Jadi kadang memperbesar panjang segmen garisnya atau memperkecil panjang segmen garisnya kalau kita wakilkan bilangan real dengan garis. Yang ketiga, jika A-nya merupakan anggota dari R, maka hanya boleh ada dan memang terdapat tepat 1 dari 3 sifat berikut yang dipenuhi. Pertama, kalau A-nya elemen P, maka tidak berlaku yang 2 ini. Kalau A-nya sama dengan 0, maka tidak berlaku yang 2 ini. Kalau minus A-nya yang elemen P, berarti yang 2 ini yang tidak berlaku. Atau kita bisa katakan setiap kita punya 1 anggota R, maka pasti terpenuhi tepat 1 dari 3 kemungkinan ini. Kemungkinan pertama itu A elemen P, yang kedua A sama dengan 0, yang ketiga adalah minus A elemen P. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk 2 sifat yang pertama itu terkait dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Atau kalau kita bisa katakan ya penjumlahan itu tertutup di P. Kalau misalnya perkaliannya juga tertutup di P. Boleh dikatakan seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang I3 ini itu terkait dengan trikotomi. Jadi nanti ada yang dikatakan dengan sifat trikotomi. Sehingga dari sini di trikotomi ini kita bisa mengelompokkan bilangan R itu ke dalam 3 kelompok yang berbeda. Yang pertama dia bilangan anggota P positif, yang kedua dia adalah 0, yang ketiga dia bukan anggota P atau dia bagian negatifnya lah nanti kalau kita bisa bilang seperti itu. Ini bagian negatifnya. Jadi minus A itu dimana A anggota P, maka kita katakan dia bagian negatifnya. Kemudian notasi lain yang nanti kita akan gunakan di sini ada A lebih dari 0. Ini sudah sering kita gunakan, namun kita definisikan ulang di sini. Kalau A-nya elemen P, maka kita tulis A lebih dari 0. Dan kita katakan A itu adalah suatu bilangan positif. Jadi sekarang di kepala kita sudah ada konsep bahwa syarat untuk A positif itu harus A elemen P dan ditulis atau dinotasikan A lebih dari 0. Ini diambil juga tadi dari trikotominya ya. Kemudian kalau A-nya anggota dari P digabung dengan singleton 0, berarti ditulis A lebih dari atau sama dengan 0. Kita katakan dia juga A ini bilangan non negatif. Mengapa? Karena boleh 0. Sama halnya kalau misalnya kita punya minus A elemen P, berarti A-nya kurang dari 0, dinamakan dia bilangan negatif. Untuk tanda lebih dari dan kurang dari yang tidak punya tanda sama dengan di bawahnya, tidak punya ini, kita namakan dia positif tegas dan negatif tegas untuk membedakan dengan yang ada tanda sama dengannya. Sedangkan kalau minus A-nya itu anggota P digabung singleton 0, kita tuliskan A kurang dari atau sama dengan 0. Dan dia dikatakan sebagai bilangan non positif. Selanjutnya kita akan melihat definisi yang dimaksud supaya lebih tegas untuk pendefinisiannya terkait dengan simbol kurang dari dan lebih dari yang kita kaitkan dengan P. Misalnya di sini kita lihat definisi 216. Misalkan AB anggota bilangan real, jika A kurang B itu berada di P, maka kita bisa menuliskan A lebih dari B atau B kurang dari A. Ini definisi penulisannya. Kemudian jika A kurang B elemen P digabung singleton 0, maka kita bisa tulis sama di atas, tinggal diberi tanda ini sama dengan A lebih dari atau sama dengan B, atau B kurang dari atau sama dengan A. Sehingga berdasarkan sifat yang ketiga di sini,
trikotominya bisa ditulis seperti ini. Pernyataan trikotomi sudah bisa kita tulis seperti di bawah ini. Trikotominya menjadi kalau kita punya dua bilangan yaitu A dan B, bilangan real, maka tepat satu dari sifat ini yang terpenuhi. Apakah A-nya lebih dari B, atau apakah A sama dengan B, atau apakah A kurang dari B. Karena itu kalau kita punya keadaan misalnya A kurang dari atau sama dengan B, dan juga B kurang dari atau sama dengan A, maka kesimpulannya adalah A sama dengan B. Saya kira ini cukup jelas juga. Kemudian kalau kita misalnya menemukan nanti simbol yang dituliskan seperti ini, yang disambung tanda kurang darinya, maka dia bermakna A kurang dari B dan B kurang dari C. Ini. Artinya dua hal ini menjadi definisi untuk simbol ini. Hal itu analog untuk yang ada kurang dari sama dengannya ini. Analoginya sama. Seperti itu. Sekarang kita lihat bahwa sifat-sifat di ketaksamaan itu bisa kita buktikan dengan memanfaatkan sifat urutan yang sebelumnya kita punya. Yang kita sudah kunci tadi 3 sebagai dasar kita untuk membangun sifat-sifat lain terkait dengan urutan bilangan real. Nah, berdasarkan 3 sifat tadi, yang pertama kan tertutup penjumlahan, yang kedua tertutup perkalian, yang ketiga itu trikotominya. Dengan 3 hal ini kita bisa menurunkan sifat-sifat berikut ini, yang nanti menjadi bukti bahwa yang 3 tadi itu sifat yang di atas itu cukup untuk membuktikan hal-hal yang ada di teorema-teorema selanjutnya. Kita lihat teorema 217. Misalkan A, B, C sebarang bilangan real. Katanya di sini, jika A-nya lebih dari B dan B lebih dari C, maka A lebih dari C. Yang kedua, saya kira ini cukup jelas juga. Yang kedua, jika A lebih dari B, maka A tambah C juga lebih dari B tambah C. Ini juga saya kira cukup jelas. Nah, ini mungkin yang sering juga kita dapatkan. Kalau A lebih dari B, kemudian C-nya lebih dari 0, maka CA lebih dari CB, yang mungkin biasa didengar di sekolah. Kalau misalnya kita kali dengan bilangan positif, maka tandanya tidak berubah. Apakah dia tetap tanda lebih dari atau kurang dari? Tetap. Sedangkan kalau C-nya itu kurang dari 0, maka tandanya dibalik. Kalau misalnya A-nya lebih dari B, ketika C-nya kurang dari 0, maka ini akan berubah menjadi AC kurang dari BC. Seperti itu. Ini yang mungkin biasa kita dapatkan di sekolah. Dan kita diberikan ini sebagai aturan dan kita terima seperti itu. Nah, di sini kita bisa untuk melihat konstruksinya itu asalnya dari mana sehingga bisa seperti ini. Tentu dengan mengingat bahwa kita punya dasar tadi atau sifat esensial atau aksiom esensial tadi yang 3, yang sifat urutan yang 3 yang dasarnya. Kita lihat buktinya. Untuk bagian A-nya saya kira tidak terlalu ribet. Kita coba lihat A besar dari B dan B besar C tentu mengimplikasikan menurut definisi P seperti ini ya, jelas. Sehingga kalau kita gunakan bagian pertamanya di sifat urutan yang pertama, jumlahannya harus di P juga. Jumlahannya kan hasilnya A dikurang C sehingga diperoleh ini. Sama halnya dengan ini AB, maka A tambah C lebih dari B tambah C. Saya kira juga ini cukup jelas. Ini kan ada 2 kemungkinan ya ini jadinya. Oh tidak ya, belum. Ini bagian B nya saja. A kurang B elemen P, berarti kalau kita tambahkan dengan 0 berarti C kurang C, ini kan tambahkan dengan 0 sebenarnya. Dan itu hasilnya A kurang B elemen P juga. Nah, dan dari sini kita punya A tambah C lebih dari B tambah C. Itu jelas berdasarkan sifat atau aksiom yang diberikan di 215. Bagian C-nya saya kira juga bisa diperhatikan buktinya dan cukup jelas juga. Sama dengan yang dilakukan, gunakan saja yang aksiom 3 aksiom yang diberikan di awal. Selanjutnya, sebelum itu mungkin C-nya bagus kalau kita bahas satu kemungkinan dulu, satu bagian. Misalnya kita menginginkan melihat untuk yang bagian ini saja ya, mungkin bagian keduanya saja yang sedikit berbeda. Misalnya kita punya C-nya kurang dari 0, berarti menurut definisi P itu minus C elemen P. Sehingga kalau minus C elemen P, berarti
kita punya minus C dikali A kurang B. Minus C dikali A kurang B itu harus ada di P. Karena kan di sini A lebih besar dari P, itu artinya A kurang B-nya ada di P ini. Ini mirip di sini kan. Jadi berarti A kurang B dikali minus C harus di P ini. Berarti kan kalau dikalikan ini berarti BC dikurang AC ini. BC kurang AC. Ini harus ada di P, sehingga dengan ini ada di P berarti CB lebih dari CA ini. CB lebih dari CA. Jadi terbukti seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan melihat bahwa tentu yang kita harapkan adalah himpunan semua bilangan asli itu nanti bilangan positif. Dan sifat ini nanti akan kita buktikan atau akan kita turunkan dari mana asalnya dengan memperhatikan teorema 218. Dengan tetap memperhatikan di sini kuncinya katanya bahwa kuadrat dari sebarang bilangan yang tidak nol pasti positif. Katanya di situ kuncinya. Coba kita lihat. Teorema 218. Bagian A mengatakan jika A-nya real yang tidak nol, maka A kuadrat besar dari nol. Ini maksudnya tadi kuadrat bilangan tak nol itu positif. Kemudian 1 lebih dari nol. Yang ketiga, kalau N itu anggota bilangan asli, maka N itu lebih dari nol. Inilah tadi yang dikatakan bahwa kita mengharapkan nanti N ini adalah subset dari himpunan bilangan positif. Sekarang bagian A, kita coba lihat buktinya bagian A. Bagian A-nya di sini dikatakan A elemen real dan A tidak nol. Berarti kan kalau kita perhatikan untuk si A-nya, itu si A-nya ada dua kemungkinan. Ya. Ini kan buktinya kita lihat sini. A-nya kan elemen real. Artinya apa? Artinya dan A-nya tidak nol ya. Ini A-nya tidak nol. Artinya A itu ada di P atau A bukan anggota P atau minus A ya yang jadi anggota P. Kita tulisnya minus A anggota P. Dari sini kita tinjau kedua kasus. Ketika A-nya itu anggota P, maka kita punya menurut sifat urutan ketertutupan perkaliannya berarti A dikali A. Ini kan A kuadrat ya notasinya. Itu elemen P. Berarti kan kita sama saja punya A kuadrat besar dari 0. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau minus A yang merupakan anggota P, maka kita punya A kuadrat ini kan juga bisa ditulis sebagai minus A dikali minus A. Ini bisa dibuktikan dengan si aksioma aljabarnya, aksioma lapangannya. Ini pasti juga elemen P. Tetap menggunakan sifat urutan yang tertutup perkalian ya. Yang 215 bagian kedua. Maka kesimpulannya juga A kuadrat lebih dari 0. Maka terbukti untuk bagian A-nya. Sekarang B-nya. B-nya menjadi mudah. Mengapa? Kita punya fakta. Kita punya fakta bahwa 1 itu tidak sama dengan 0. Sehingga bisa gunakan bagian A. Menurut bagian A, 1 kuadrat itu kan adalah bilangan yang lebih dari 0. Sedangkan menurut hasilnya 1 dikali 1 itu identitas perkalian hasilnya 1 juga. Berarti 1 lebih besar dari 0. Seperti itu buktinya. Kemudian bagian C-nya cukup digunakan induksi matematika dengan mengingat 1 itu elemen P yang pertama. Kemudian tunjukkan bahwa kalau K-nya di P, K yang ada di N itu di P, maka K tambah 1 juga di P. Itu gunakan sifat bilangan positif. Dan sifat bilangan asli kan demikian juga. Sehingga kita simpulkan semua N itu pasti lebih dari 0. Ini gunakan induksi bisa. Saya kira bisa dirinci buktinya. Kemudian ya saya kira untuk terkait dengan sifat urutan sementara seperti itu dulu.